Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi. Terletak di semenanjung Minahasa, Gorontalo dulunya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara hingga pelantikannya pada tanggal 5 Desember pada tahun 2000. Ibu kota provinsi serta gerbang utama kota Gorontalo sering disebut Kota Hul Gorontalo, yang juga dikenal dengan julukan Serambi Madinah. Hal ini terjadi karena kerajaan Gorontalo telah menerapkan hukum Islam sebagai dasar untuk menerapkan hukum, baik di bidang pemerintahan masyarakat dan pengadilan. Hul Gorontalo berasal dari kata Hulon Talangi, nama salah satu kerajaan di Gorontalo. Hulon Talangi yang berarti lembah bangsawan. Hulon Tangi berasal dari dua suku kata, yaitu Huluntu yang berarti lembah dan Langi yang berarti mulia. Hulon Tangi juga dapat diartikan sebagai tanah tenang. Kata Hulon Tangi dalam terjemahan lain berasal dari dua suku kata, yaitu Huntu yang berarti tumpukan tanah atau daratan, dan Langi-Langi yang berarti banjir. Maka kata Hulon Tangi juga bisa diartikan sebagai tanah banjir. Menurut cerita Gorontalo, Huidu Totolu yang berarti tiga gunung. Jika ditelusuri sejarahnya, ada tiga gunung kuno di semenanjung Gorontalo, yaitu Gunung Malangalila, Gunung Tilongabali yang diubah menjadi Gunung Tilong Kabila, dan gunung lainnya yang tidak bernama. Pogulatalo yang berarti tempat menunggu. Kata Pogulatalo secara bertahap berubah dalam kata-kata komunikasi menjadi Hulotalo. Sebenarnya Gorontalo berasal dari kata Hul Gorontalo. Namun karena penjajah Belanda kesulitan dalam pengucapan menyebut Hul Gorontalo, maka berubah menjadi Gorontalo. Orang Gorontalo juga memiliki sistem kekeluargaan, keluarga yang disebut Pohala. Sistem ini merupakan peninggalan kerajaan yang didirikan di Gorontalo. Ada 5 Pohala, yaitu Gorontalo, Limboto, Sumawa, Budemo, dan Atingola, di mana Pohala Gorontalo adalah paling menonjol di antara Pohala. Secara historis, Gorontalo telah menjadi penyebaran Islam di Indonesia Timur sejak era prakolonial. Provinsi ini juga merupakan pusat dari banyak kerajaan Gorontalo yang independen. Ketika Belanda tiba pada awal abad ke-17 dan menaklukkan kerajaan lokal, serta pada akhirnya mencaplok wilayah, Gorontalo secara singkat diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia yang Kedua, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia yang merdeka. Dulunya Gorontalo dimasukkan ke dalam Provinsi Sulawesi Utara. Namun setelah kejatuhan Soeharto, pemerintah memutuskan untuk membuat provinsi baru dengan alasan karena perbedaan budaya dan agama dengan provinsi mayoritas Kristen di Sulawesi Utara, dan juga sebagai bagian dari desentralisasi negara program. Oleh karena itu, provinsi baru ini dibentuk pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Gorontalo adalah salah satu provinsi yang kurang berkembang. Pada tahun 2017, Gorontalo mencetak
0,670 dalam indeks pembangunan manusia, salah satu yang terendah di Indonesia. Gorontalo berada di peringkat ke-28 dari 34 provinsi. Ketika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara, infrastruktur Gorontalo sangat kurang berkembang. Provinsi ini sering menderita krisis listrik serta kekurangan air. Namun demikian, pemerintah saat ini berusaha untuk memperbaiki infrastruktur Gorontalo dengan proyek-proyek konstruksi seperti jalan lingkar luar Gorontalo, bendungan Randangan, dan pembangkit listrik anggrek. Semenanjung Gorontalo telah memiliki beberapa jenis peradaban manusia sejak sekitar 1300 tahun yang lalu. Catatan sejarah menunjukkan kerajaan Sumawa ada pada abad ke-8. Hal itu diperkuat oleh penemuan makam raja mereka dengan ditemukannya makam Moluwadu di tepi sungai serta makam Bulawa bersama istri dan anaknya. Namun, Semenanjung Gorontalo tidak hanya memiliki catatan sejarah prasasti makam raja kuno, akan tetapi juga memiliki situs prasejarah. Situs Oluhuta adalah situs prasejarah dan memiliki makam prasejarah di dalamnya. Hal ini mungkin bukti bahwa Gorontalo memiliki peradaban yang sangat kuno. Selain itu, kota Gorontalo adalah salah satu kota tertua di Sulawesi. Selain kota Makassar dan Manado, diperkirakan Gorontalo telah ada sejak sekitar 400 tahun yang lalu atau sekitar 1500-an di abad ke-16. Sebelumnya, kota Gorontalo menjadi salah satu pusat agama Islam di Indonesia Timur, selain Ternate yang sekarang sudah menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh Fabian Vollenhoven, Semenanjung Gorontalo termasuk ke dalam 19 wilayah yang ada di Indonesia. Antara agama dan adat istiadat di Gorontalo menyatu dengan istilah adat persendian Sara dan Sara persendian Kitabullah. Pohala Gorontalo adalah yang paling menonjol di antara 5 pohala. Itulah sebabnya Gorontalo lebih dikenal luas. Orang Barat mulai berdatangan di Kepulauan Indonesia mulai abad ke-16 karena minat akan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Orang Barat yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis yang berlayar dari Malaka ke Gresik di Jawa Timur dan kemudian ke Maluku, di mana rempah-rempah dikumpulkan. Kemudian mengikut orang-orang Spanyol yang tiba pada tahun 1521 dengan 2 kapal melalui Filipina, Kalimantan, Tidore, Macan, dan Jailolo. Sampailah mereka berlayar ke Maluku pada tahun 1534. Kemudian Belanda datang ke Indonesia dan tiba di Banten pada tahun 1596, yang juga merupakan tempat untuk perdagangan rempah-rempah dari daerah sekitarnya. Pada tahun 1607, Belanda mengunjungi Semenanjung Minahasa dengan persetujuan Sultan Ternate. Karena Semenanjung pada waktu itu adalah bagian dari Kesultanan Ternate, Belanda ditugaskan oleh Sultan untuk memerintahkan semua orang Ternate yang berada di Manado untuk kembali ke Ternate. Ini dilakukan agar memudahkan Belanda mengusir Spanyol di Manado yang datang ke Sulawesi Utara melalui Filipina. Pada tahun 1617, orang-orang Spanyol mencoba menyebarkan agama Katolik kepada orang-orang lokal di sekitar Danau Tondano secara paksa. Akan tetapi mereka dipukul mundur oleh masyarakat setempat. Kepala daerah meminta bantuan kepada Belanda
dan orang-orang Spanyol itu diusir dari daerah itu. Sejak itu di Sulawesi Utara Belanda mulai mendirikan hegemoni. Kemudian setelah Gubernur Perusahaan India Timur Belanda VOC di Ternate, Robertus melakukan perjalanan melintasi Sulawesi Utara ke Kuandang untuk membuat keputusan kontraktual pada tahun 1678. Daerah Gorontalo dan Limbotoan tidak bisa melakukan apa-apa ketika Kesultanan Ternate menyerahkan wilayah Gorontalo dan Limboto ke VOC. Penting untuk VOC karena mengandung bahan makanan seperti beras, coklat, dan kelapa. Selain itu di pegunungan ada juga tambang emas seperti di daerah Samalata, Marisa, Bone Pantai, dan Bantauna. Melihat kondisi ini, VOC mendirikan pos perdagangan, di mana kantor perdagangan antara pemerintah Belanda dan Kerajaan Gorontalo secara resmi dimulai. Perkembangan selanjutnya, transisi politik VOC ke Hindia Belanda pada pergantian abad 18 ke 19 ditandai dengan pembangkrutan VOC yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penipuan akuntansi, korupsi, lemahnya kemampuan karyawan, sistem monopoli, dan sistem-sistem yang dipaksakan menyebabkan kemerosotan moral para penguasa dan penderitaan penduduk. Memasuki abad ke-19 sebagai transisi dari proses pemerintah konsentralisasi, pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat desa, tidak dapat dihindari bagi kolonial Belanda, khususnya Gorontalo. Jepang menduduki Gorontalo selama Perang Dunia Kedua, mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda selama 3 abad. Gorontalo menjadi sasaran pengeboman udara dan juga pembakaran laut oleh sekutu selama perang, yang mengakibatkan banyak korban sipil. Sebelum dimulainya kemerdekaan Indonesia, Nani Wartabone mengepalai gerakan kemerdekaan Gorontalo, menyatakan dirinya berdaulat pada 23 Januari 1942 selama kurang lebih 2 tahun. Gorontalo secara efektif merupakan wilayah pemerintahan sendiri. Ini adalah tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan mengilhami upaya-upaya serupa baik di Sulawesi maupun di seluruh kepulauan Indonesia, namun ditentang secara brutal oleh Jepang. Dan Kenpeitai menangkap serta menyiksa banyak pendukung pro kemerdekaan termasuk Wartabone sendiri. Wartabone pun akhirnya diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia. Hari ini dia dimakamkan di kampung halamannya di Suwawa bagian timur provinsi. Setelah penyerahan Jepang pada tahun 1945, Jepang menyerahkan daerah itu kepada milisi pro kemerdekaan setempat. Namun Belanda kembali lagi ke Gorontalo untuk mengambil kendali, yang mengakibatkan perang tak terhindar antara pasukan Belanda dan Republik Indonesia. Setelah perjanjian Inggit Jati antara Belanda dan Indonesia, Gorontalo dimasukkan ke dalam negara Indonesia Timur, sebuah negara bagian Amerika Serikat Indonesia. Namun pada tahun 1950, Amerika Serikat Indonesia tidak ada lagi dan hanya menjadi Republik Indonesia, hingga Gorontalo menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, Semenanjung Sulawesi. Pada tahun 1957, kekacauan dan kurangnya perhatian oleh pemerintah pusat di Jakarta mengakibatkan
Takan, dan Permesta yang berbasis di Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Namun Gorontalo tidak banyak terpengaruh oleh pemberontakan karena penduduk setempat masih mendukung pemerintah pusat. Pemberontakan dihancurkan pada tahun 1960 setelah pemerintah menyerah dan menangkap Manado. Gorontalo terletak di lengan utara Sulawesi, juga dikenal sebagai Semenanjung Minahasa. Provinsi ini memiliki area bentuk memanjang, membentang dari barat ke timur, hampir secara horizontal pada peta. Di bagian utara dan selatan masing-masing dikenal sebagai Teluk Tomini. Permukaan tanah di provinsi sebagian besar berbukit. Oleh karena itu, provinsi ini memiliki banyak gunung dengan ketinggian berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Bualemo adalah gunung tertinggi, sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung yang paling rendah. Gorontalo adalah satu rute perdagangan tersibuk di Indonesia sejak zaman kuno. Memiliki lokasi geografis yang cukup strategis untuk perekonomian nasional karena memiliki rute perdagangan yang berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Gorontalo adalah salah satu tulang punggung kekuatan pendorong ekonomi, pendidikan, dan budaya di kawasan timur Indonesia. Kita juga dapat melihat karakteristik khas Gorontalo dalam aspek budaya termasuk makanan khas, rumah tradisional, seni, dan kerajinan tangan seperti kerawang atau keranjang anyaman tengkorak yang terbuat dari rotan, biasa disebut kerajinan upia. Masyarakat Gorontalo juga mengakui berbagai upacara sebagai tradisi, seperti upacara pembukaan Owayuwa, upacara kesuburan tanah yang dikenal sebagai Mopoahuta, dan upacara meminta hujan atau disebut dengan Mohi Ledidi. Gorontalo memiliki banyak jenis rumah tradisional yang menjadi ciri khas provinsi ini, termasuk rumah tradisional Doluhupa yang terletak di kota Gorontalo dan rumah tradisional Bandayo Poboide di Limboto. Upia Keranji atau Songkok Gorontalo. Songkok ini terbuat dari anyaman rotan dan sangat nyaman digunakan karena memiliki siklus udara yang sangat baik. Sulaman Karawo atau Sulaman Kerawang Bordir unik Gorontalo adalah properti budaya yang khas dan bernilai seni tinggi. Sekarang Sulaman Karawo tidak hanya diminati di dalam negeri, akan tetapi banyak juga diminati di luar negeri. Batik Gorontalo sama dengan batik pada umumnya, yang membedakan hanya dari motif atau pola yang terdapat pada kain itu sendiri. Gorontalo juga memiliki seni bela diri tradisional yang disebut langga, atau bisa juga disebut silat. Gorontalo yang dikenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak kekayaan budaya. Langga adalah seni bela diri yang mengandalkan pertahanan dan kekuatan tangan serta kaki. Gorontalo sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan hutan, rumah bagi flora fauna yang unik. Selain itu, Teluk Tomini dilintasi oleh garis khatulistiwa secara alami, dihuni oleh berbagai jenis hewan laut. Tentunya surga bagi para penyelam. Adapun tempat wisata di Gorontalo meliputi Pulau Cinta, Pulau Saronde, Taman Laut.
Bentang Otanaha, Laut Limboto, dan masih banyak lagi yang lainnya.